Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang seorang polisi yang menerima azab luar biasa setelah berani menzalimi seorang ulama, hingga wajahnya berubah menjadi makhluk yang hina. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Irawan berdiri tegap di tepi jalan raya yang mulai dipadati kendaraan, matanya tajam mengamati setiap pengendara yang tanpa ragu atau takut saat melintasinya, sementara tangannya dengan sigap mengangkat peluit untuk menghentikan beberapa sepeda motor yang dianggap melanggar aturan. Dengan suara lantang, dia memeriksa surat-surat mereka, mencari-cari celah untuk memberikan sanksi, tetapi lebih sering dia menawarkan jalan keluar berupa uang pelicin yang sudah menjadi kebiasaannya sebagai polisi lalu lintas di kota kecil ini. Masyarakat mengenalnya bukan sebagai sosok yang dihormati, melainkan sebagai bayangan gelap yang menghantui jalanan, karena setiap orang yang berurusan dengannya selalu pulang dengan hati kesal dan dompet lebih tipis. Irawan tidak peduli dengan pandangan sinis yang diberikan warga kepadanya, karena baginya, ketertiban adalah tentang kekuasaan, bukan keadilan, dan selama dia mengenakan seragam, dia merasa berhak menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus berhenti. Di kantor polisi, rekan-rekannya diam-diam tahu tentang praktik kotornya, tetapi tidak ada yang berani menegurnya, karena Irawan memiliki hubungan dekat dengan beberapa atasan yang lebih suka menutup mata terhadap pelanggaran kecil selama target mereka tercapai. Saat senja mulai turun, dia duduk di warung kopi dekat posnya, menikmati rokok dan secangkir kopi hitam sambil mendengar bisikan warga yang mengutuknya, tetapi dia hanya tersenyum sinis karena sudah terbiasa dengan kebencian yang mengelilinginya. Di rumah, istrinya, Wati, mulai merasa risau dengan kebiasaan suaminya yang semakin kasar dan sering membawa uang dalam jumlah besar tanpa penjelasan yang jelas. Tetapi setiap kali dia bertanya, Irawan hanya membentaknya dan menyuruhnya diam. Anaknya yang masih kecil sering melihat ayahnya pulang larut malam dengan bau alkohol samar di napasnya, membuat suasana rumah semakin penuh ketegangan, sementara ibunya hanya bisa menghela napas panjang. Malam itu, sebuah pengumuman di masjid mengabarkan bahwa akan ada pengajian besar di alun-alun kota, dihadiri oleh seorang habib terkenal, dan Irawan yang mendengar kabar itu langsung merasa terganggu karena tahu acara itu pasti akan menyebabkan kemacetan. Tanpa banyak berpikir, dia menghisap rokok terakhirnya, lalu bersiap untuk melakukan razia mendadak di malam pengajian, dengan niat memastikan ketertiban tetap terjaga, meskipun dalam hatinya ada kepuasan tersembunyi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di kota ini. Malam turun dengan udara yang sejuk, tetapi suasana kota terasa lebih ramai dari biasanya, karena ribuan orang dari berbagai penjuru berdatangan ke alun-alun untuk menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Habib Fadhil, seorang ulama karismatik yang dihormati masyarakat. Jalanan penuh dengan pejalan kaki dan kendaraan yang bergerak lambat, sementara para relawan dari masjid sibuk mengatur parkir dan mengarahkan jamaah agar tetap tertib dalam mengikuti acara keagamaan yang telah lama dinanti. Di atas panggung sederhana yang diterangi lampu sorot, Habib Fadhil dengan suara lembut namun tegas menyampaikan pesan-pesan kebaikan, mengingatkan hadirin untuk senantiasa menjaga kejujuran, keadilan, dan menjauhi perilaku zalim yang dapat membawa azab. Di kejauhan, Irawan berdiri dengan tangan bersedekap, mengamati kerumunan dengan tatapan dingin, merasa kesal karena acara ini telah menyebabkan kemacetan panjang yang menyulitkan para pengendara. Tetapi lebih dari itu, dia merasa terganggu oleh cara Habib berbicara tentang keadilan. Sebuah razia dadakan segera dia gelar di simpang utama menuju alun-alun, menghentikan kendaraan yang lewat, termasuk para jamaah yang baru saja pulang dari pengajian, dan tanpa ragu, dia mulai mencari kesalahan kecil untuk menahan mereka lebih lama. Beberapa warga yang menyadari kelicikan ini mencoba menghindari jalan yang dijaga oleh Irawan, tetapi banyak yang terpaksa berhenti karena polisi lain yang ditempatkan di beberapa titik strategis telah menerima instruksi dari Irawan untuk tidak membiarkan siapapun lolos dengan mudah. Seorang pria tua yang mengenakan peci putih memohon agar diperbolehkan lewat karena membawa istrinya yang sakit di dalam mobil. Tetapi Irawan hanya tertawa kecil dan meminta mereka membayar sejumlah uang agar bisa melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, seorang santri yang melihat kejadian itu mencoba memberitahu Habib Fadhil tentang razia yang dilakukan dengan sewenang-wenang, berharap sang Habib dapat menenangkan situasi dengan cara yang lebih bijaksana. Habib Fadhil, yang telah menyelesaikan ceramahnya, mendengar keluhan warga dan dengan tenang berjalan menuju lokasi razia, membawa serta beberapa pengurus masjid yang juga merasa terganggu dengan perlakuan tidak adil yang dilakukan Irawan dan anak buahnya. Ketika akhirnya berhadapan dengan Irawan, Habib Fadhil dengan sopan menegurnya, mengingatkan bahwa tugas polisi adalah melindungi masyarakat, bukan menindas mereka, tetapi teguran itu justru membangkitkan amarah dalam diri Irawan, yang merasa dipermalukan di depan banyak orang. Dengan wajah merah padam,
Irawan menatap tajam Habib Fadhil yang berdiri tenang di hadapannya, merasa harga dirinya sebagai polisi telah diinjak-injak oleh seorang ulama yang berani menantangnya di depan umum. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan menunjuk Habib dengan telunjuknya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan kepolisian, tetapi para jamaah yang berdiri di sekitar mulai berbisik, tidak terima jika ulama mereka diperlakukan dengan kasar. Habib Fadhil tetap tersenyum lembut, lalu berkata bahwa tidak ada yang lebih mulia di mata Allah kecuali mereka yang berlaku adil. Dan kata-kata itu menusuk hati Irawan, bukan sebagai pengingat, melainkan sebagai cambuk yang membakar egonya. Dalam kemarahannya, dia meraih lengan Habib Fadhil dengan kasar, menariknya ke samping seolah hendak memberi pelajaran. Tetapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, beberapa santri yang melihat kejadian itu bergegas mendekat untuk melindungi guru mereka. Situasi semakin tegang ketika Irawan yang sudah kehilangan kesabaran mengangkat popor pistolnya dan menghantam bahu Habib Fadhil, membuat sang Habib terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah diiringi pekikan jamaah yang terkejut. Seorang wanita tua menangis melihat kejadian itu, sementara beberapa pria berusaha menahan diri agar tidak terpancing emosi, tetapi kemarahan mulai membuncah di tengah kerumunan yang merasa kezaliman telah terjadi di depan mata mereka. Salah satu santri muda berteriak bahwa ini adalah perbuatan keji, mengingatkan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman, tetapi Irawan hanya tertawa sinis, mengatakan bahwa hukum berada di tangannya, bukan di tangan mereka. Habib Fadhil perlahan bangkit dengan wajah tetap tenang, lalu berdoa dalam hati, memohon agar Allah menunjukkan kebenaran kepada orang-orang yang zalim dan memberikan pelajaran kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Angin malam yang sebelumnya sejuk tiba-tiba berhembus dingin, membuat beberapa orang merinding tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang menyaksikan kejadian itu dengan murka. Tanpa disadari oleh Irawan, sesuatu mulai berubah dalam dirinya, tetapi dia terlalu larut dalam amarahnya untuk menyadari bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran yang tidak akan bisa dia hindari. Setelah memukul Habib Fadhil, Irawan merasa puas melihat sang Habib terjatuh, tetapi di tengah kepuasan itu, ada tatapan tajam dari para jamaah yang menatapnya dengan penuh kebencian dan ketakutan, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang lebih buruk dari sekadar seorang polisi yang sewenang-wenang. Beberapa santri bergegas menolong sang Habib yang perlahan bangkit, sementara seorang pria paruh baya menatap Irawan dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik pelan bahwa kezaliman seperti ini tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan dari Allah. Irawan hanya mendengus dan menepis ucapan itu dengan tawa sinis, tetapi saat dia hendak melangkah pergi, jari-jarinya mulai gemetar tanpa alasan, dan ada rasa nyeri menusuk di tengkuknya yang terasa semakin berat seiring langkahnya menjauh. Sesampainya di rumah, dia mencoba membasuh wajahnya di depan cermin kamar mandi, tetapi ketika mengangkat kepalanya, sejenak dia melihat pantulan wajahnya berubah, hidungnya tampak lebih lebar, dan kulitnya terlihat lebih kasar, membuatnya terlonjak mundur dengan napas memburu. Dia mengucek matanya dan kembali menatap cermin, kali ini melihat wajahnya seperti biasa, tetapi perasaan tidak nyaman terus mengusiknya, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak kejadian di jalanan tadi. Wati, istrinya, menyadari perubahan sikap suaminya yang tampak lebih gelisah dari biasanya, tetapi ketika dia bertanya, Irawan hanya mengomel dan menyuruhnya tidur, sementara pikirannya terus dihantui bayangan wajahnya sendiri yang tampak aneh di cermin. Malam itu, saat dia akhirnya mencoba tidur, Irawan terbangun beberapa kali dengan keringat dingin, mendengar suara erangan rendah di dalam kamar, seperti suara hewan yang terjebak di suatu tempat, tetapi setiap kali dia membuka mata, dia hanya menemukan kegelapan dan kesunyian yang semakin mencekam. Keesokan harinya, Irawan pergi ke kantor polisi dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi dia tetap bersikap seperti biasa, memarahi beberapa bawahannya dan mengatur razia untuk siang itu seolah tak terjadi apa-apa. Namun, setiap kali dia berbicara, ada perasaan aneh di tenggorokannya, seolah suaranya lebih berat dan terdengar lebih serak, dan rekan-rekannya pun mulai saling berbisik bahwa suara Irawan terdengar berbeda dari biasanya. Saat sedang mengisi laporan di ruangannya, seorang anggota polisi junior tanpa sengaja menatapnya terlalu lama, lalu buru-buru menunduk dan keluar tanpa berkata apa-apa, membuat Irawan semakin curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Saat istirahat siang, dia mencoba makan di kantin dekat kantor, tetapi begitu memasukkan makanan ke mulutnya, dia merasakan rasa yang aneh. Makanan yang biasa dia sukai kini terasa hambar dan menjijikan, membuatnya hampir memuntahkannya kembali. Seorang pedagang di kantin yang memperhatikannya berbisik kepada temannya bahwa wajah Irawan tampak lebih kusam dan sedikit berubah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun langsung kepadanya karena takut akan amarahnya. Ketika pulang kerja, Irawan kembali bercermin di rumah, dan kali ini dia benar-benar melihat perubahan nyata di wajahnya. Kulit di sekitar hidungnya mulai mengeras, dan pori-porinya tampak lebih besar, seperti sesuatu yang sedang tumbuh di bawah kulitnya.
Dengan panik, dia mengguyur wajahnya dengan air, menggosok-gosok pipinya dengan kasar, tetapi perubahan itu tetap ada, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi padanya. Malam itu, suara aneh kembali terdengar di dalam rumah, kali ini lebih jelas. Suara geraman rendah yang terdengar seperti suara babi liar, meskipun tidak ada satupun babi di sekitar lingkungan mereka. Wati, yang mulai merasa ketakutan, membangunkan suaminya dan berkata bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah mereka. Tetapi Irawan hanya menggerutu dan menyuruhnya kembali tidur. Namun, saat dia sendiri mencoba memejamkan mata, ada sesuatu yang mengusiknya. Di dalam mimpinya, dia melihat bayangan gelap berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata merah menyala, lalu tertawa dengan suara yang terdengar seperti erangan babi. Dia terbangun dengan terengah-engah, dadanya naik turun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan saat menoleh ke samping, dia melihat Wati masih tertidur pulas, seolah tidak merasakan apapun yang baru saja terjadi. Irawan bangkit dan berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, tetapi saat mengangkat kepala, dia kembali melihat pantulan aneh di cermin. Matanya tampak lebih kecil dan wajahnya lebih lebar, meskipun dalam beberapa detik, pantulan itu kembali normal. Kali ini, dia tidak bisa lagi mengabaikan ketakutannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dia lawan dengan otot atau senjata. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang mengawasi dan menghukumnya perlahan. Dengan tangan gemetar, dia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi seorang paranormal yang pernah dia dengar bisa mengusir gangguan makhluk halus. Tetapi sebelum sempat menekan tombol panggil, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri, meninggalkannya dalam kegelapan pekat yang menyesakan. Keesokan harinya, Irawan bangun dengan tubuh terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan dirinya sepanjang malam. Dan saat bercermin, dia terkejut melihat bahwa bibirnya mulai menebal dengan warna kehitaman yang tidak biasa. Di kantor, beberapa rekannya mulai menunjukkan ekspresi aneh setiap kali melihatnya, beberapa bahkan tampak menghindarinya. Dan ada bisikan di antara mereka yang semakin membuatnya merasa terasing. Saat berbicara dengan komandannya, pria itu memandangi wajahnya dengan curiga, lalu bertanya apakah dia sakit, tetapi Irawan hanya menggeleng dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, meskipun dalam hatinya dia mulai merasa takut dengan apa yang terjadi. Setiap kali dia berjalan di jalanan, anak-anak kecil yang biasanya lari ketakutan karena seragamnya kini malah memandangi wajahnya dengan ekspresi bingung dan takut, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malamnya, dia mencoba tidur lebih awal, tetapi kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, dia melihat dirinya sendiri di dalam cermin dengan wajah yang benar-benar telah berubah menjadi babi, lengkap dengan moncong panjang dan kulit kasar seperti makhluk liar. Dia terbangun dengan jeritan tertahan, tangannya meraba wajahnya dengan panik, memastikan bahwa semuanya masih normal. Tetapi perasaan bahwa tubuhnya berubah semakin kuat, dan dia mulai takut bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Dengan rasa putus asa yang mulai menyelimuti dirinya, dia menyadari bahwa semua ini bermula setelah dia memukul Habib Fadhil. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah balasan dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar hukum dunia. Irawan duduk di kamar dengan napas memburu, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Dan setiap kali dia menggerakkan rahangnya, ada sensasi aneh seolah-olah bentuk wajahnya perlahan berubah. Wati, yang sudah semakin khawatir, memperhatikan suaminya yang tampak murung dan seringkali menghindari tatapan langsung. Tetapi setiap kali dia bertanya apa yang terjadi, Irawan hanya menggeleng dan menghindar. Saat pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, Irawan terkejut melihat rambut-rambut halus mulai tumbuh di sekitar pipinya, tebal dan kasar seperti bulu hewan, membuatnya mundur dengan panik sebelum buru-buru membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia mencoba mencabut beberapa helai bulu yang tumbuh itu, tetapi setiap kali dia menariknya, rasa sakit yang luar biasa menjalar hingga ke tulangnya, membuatnya meringis dan sadar bahwa ini bukan sekadar perubahan biasa. Dalam keputusasaan, dia menutupi wajahnya dengan masker setiap kali keluar rumah, tetapi bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya semakin sering terdengar, seolah mereka bisa melihat sesuatu yang mulai berubah pada dirinya. Beberapa anak kecil yang biasanya bermain di dekat rumahnya kini berlari ketakutan setiap kali melihatnya. Sementara seorang nenek tetangganya menatapnya dengan ekspresi ngeri, berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Malam itu, dia mencoba tidur lebih awal, tetapi kembali dihantui mimpi buruk. Kali ini, dia melihat dirinya berada di tengah hutan gelap, berlari dengan keempat kakinya, mendengar suara erangan babi yang mengerikan menggema di sekelilingnya. Irawan terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat membanjiri wajahnya. Tetapi saat dia meraba kulitnya, dia merasakan tekstur yang aneh, kasar dan lebih tebal dari sebelumnya. Seolah kulitnya mulai mengalami perubahan yang tak wajar.
Dia segera berlari ke kamar mandi dan menatap cermin. Tetapi kali ini tidak ada lagi pantulan wajah manusia yang dia kenal. Yang dia lihat adalah sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang membuat darahnya berdesir dalam ketakutan. Moncongnya mulai terlihat, matanya mengecil dan menghitam seperti binatang. Sementara kulit di sekitar pipinya berubah menjadi kasar seperti kulit babi, membuatnya hampir berteriak tetapi tertahan oleh rasa ngeri yang melumpuhkannya. Dalam kepanikan, dia berusaha menampar wajahnya sendiri, berharap bahwa ini hanyalah ilusi atau mimpi buruk lain, tetapi rasa sakit yang nyata di pipinya membuktikan bahwa ini bukan sekadar bayangan dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, dia meraih telepon genggamnya dan mencoba mencari nomor seorang dukun terkenal yang pernah dia dengar bisa menangani hal-hal gaib. Tetapi sebelum dia sempat menekan tombol panggil, layar ponselnya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lampu di kamarnya mulai berkedip-kedip, dan dari kejauhan, dia bisa mendengar suara erangan panjang yang mengerikan. Seolah ada sesuatu yang berdiri di luar rumahnya, menunggu dalam kegelapan. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju jendela dan mengintip keluar, tetapi yang dia lihat membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di depan rumahnya, ada seekor babi hitam besar yang menatapnya dengan mata merah menyala, diam tanpa bergerak. Irawan mundur dari jendela dengan napas memburu, tubuhnya gemetar hebat saat dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa dia hanya terlalu lelah dan pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, saat dia mendengar suara keras dari luar, seperti sesuatu yang menggaruk-garuk dinding rumahnya dengan kasar, dia tahu bahwa ini bukan sekadar imajinasinya. Sesuatu yang mengerikan benar-benar sedang mengintainya. Wati terbangun karena suara itu dan bertanya ada apa. Tetapi Irawan hanya menyuruhnya diam dan tetap di dalam kamar. Sementara dia sendiri mengambil pisau dapur, seolah-olah senjata itu bisa melindunginya dari sesuatu yang tidak dia pahami. Ketika dia memberanikan diri membuka pintu, halaman rumahnya kosong, tidak ada jejak babi hitam yang tadi dia lihat, tetapi udara di sekitarnya terasa berat dan dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, suara tertawa kecil terdengar di belakangnya, suara yang tidak asing, suara yang sama dengan yang dia dengar dalam mimpi buruknya, suara erangan yang menyerupai tawa dari seekor babi. Dalam kepanikan, dia berlari ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Tetapi saat dia melihat ke cermin, wajahnya kembali mengalami perubahan yang lebih drastis. Hidungnya kini benar-benar telah membentuk moncong, dan kulitnya semakin menyerupai kulit babi. Ketakutan yang selama ini dia abaikan kini berubah menjadi kepanikan total. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kutukan yang telah menjeratnya. Dalam keputusasaan, Irawan mengingat satu-satunya tempat yang mungkin bisa membantunya. Pengajian yang dulu dia pandang sebelah mata, tempat di mana Habib Fadhil pernah menasihatinya sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Dengan wajah yang kini hampir tidak bisa dikenali sebagai manusia, dia menutupi dirinya dengan jaket dan sorban besar, lalu keluar rumah dengan hati-hati, berharap tidak ada yang melihatnya dalam kondisi yang mengerikan ini. Jalanan yang biasanya dia kuasai kini terasa asing dan menyeramkan, karena setiap kali dia melewati seseorang, mereka akan menoleh dan menatapnya dengan ekspresi takut atau jijik, seolah mereka bisa melihat perubahan yang dia alami. Sesampainya di masjid, dia berdiri ragu-ragu di pintu masuk, tetapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, seorang santri yang mengenalnya melihat ke arahnya dengan mata melebar, lalu berteriak ketakutan sebelum berlari ke dalam. Irawan tahu bahwa tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan dirinya, dan dengan napas berat, dia akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam masjid, mencari sosok Habib Fadhil yang mungkin menjadi satu-satunya harapan terakhirnya. Ketika sang Habib akhirnya keluar dan melihatnya, wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan seperti orang lain, tetapi justru menunjukkan ekspresi belas kasihan yang mendalam, seolah-olah dia telah mengetahui sejak awal bahwa ini akan terjadi. Dengan suara yang bergetar, Irawan akhirnya berlutut di hadapan Habib, menangis terseduh-seduh, dan memohon agar dia diselamatkan dari sesuatu yang tidak bisa dia hentikan, sesuatu yang perlahan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Irawan bersimpuh di hadapan Habib Fadhil, air matanya bercucuran, tetapi lidahnya keluh saat ingin meminta maaf, seolah ada sesuatu yang menahan suaranya untuk keluar. Para santri yang melihatnya berdiri menjauh, sebagian berbisik dengan wajah ngeri, sementara sebagian lagi tampak bingung bagaimana seorang polisi yang dulu angkuh kini tampak begitu hancur dan putus asa. Habib Fadhil menghela napas panjang, lalu mendekati Irawan dengan tatapan lembut, namun penuh kewibawaan, sebelum akhirnya bertanya, "Apakah kamu benar-benar menyesali perbuatanmu?" Irawan mencoba mengangguk, tetapi tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba erangan aneh keluar dari tenggorokannya. Suara serak dan berat yang bukan lagi suara manusia, melainkan seperti suara babi yang sedang tersiksa. Para santri mundur ketakutan, sementara Habib Fadhil tetap berdiri tegak,
memandang Irawan dengan penuh belas kasihan, lalu mengangkat tangannya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Irawan merasa dadanya semakin sesak, tubuhnya terasa terbakar, dan dia mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri seolah ingin merobek sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Tetapi semakin dia melawan, semakin nyeri yang dia rasakan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam kepalanya, suara yang berat dan mengancam, berbisik kepadanya bahwa sudah terlambat untuk kembali, bahwa dia telah memilih jalannya sendiri ketika tangannya pertama kali menampar seorang Habib yang berusaha menuntunnya ke jalan yang benar. Irawan terjatuh ke lantai masjid, tubuhnya bergetar hebat, dan dari dalam dirinya muncul suara erangan panjang, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Para santri semakin ketakutan, beberapa dari mereka ingin lari, tetapi Habib Fadhil tetap berdiri teguh, melanjutkan doa-doanya, seolah berusaha mengusir sesuatu yang telah lama bersemayam dalam tubuh Irawan. Dalam keadaan setengah sadar, Irawan melihat bayangan dirinya sendiri di lantai marmer masjid, tetapi itu bukan lagi dirinya, melainkan seekor babi hitam yang menatapnya dengan mata merah membara. Ketakutan menyelimuti hatinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa tidak berdaya, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada senjata yang bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Astagfirullah, lirihnya, tetapi suaranya terdengar semakin berat, semakin dalam, dan semakin jauh dari suara manusia, membuatnya menangis dalam kepasrahan yang mendalam. Habib Fadhil menghentikan bacaannya dan menatap Irawan dengan sorot mata yang penuh makna, lalu berkata, taubat itu ada waktunya, tetapi tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengucapkannya sebelum ajal menjemput. Irawan ingin menjerit, ingin memohon ampun, tetapi tubuhnya kini semakin kaku. Sementara di luar masjid, suara petir menggelegar keras, seolah mengiringi nasib yang akan segera menimpanya. Tiba-tiba, tubuh Irawan mengejang hebat, lalu terdengar suara retakan tulang dari dalam dirinya, diikuti dengan erangan panjang yang semakin menyerupai suara babi. Para santri yang masih bertahan di dalam masjid mulai beristighfar dengan suara keras, beberapa bahkan menangis ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Irawan di depan mata mereka. Wati, yang baru datang setelah mendengar suaminya berada di masjid, terkejut melihat keadaan Irawan dan berusaha mendekatinya, tetapi seorang santri menahannya, mengatakan bahwa yang ada di hadapan mereka bukan lagi suaminya. Di tengah perubahan tubuhnya, Irawan menatap Wati dengan mata yang penuh kesedihan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara erangan rendah yang keluar dari tenggorokannya. Habib Fadhil menutup matanya sejenak, lalu berbisik lirih, sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, tetapi siapa yang bermain dengan kezaliman, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seketika, tubuh Irawan mengeluarkan suara retakan terakhir, dan dalam hitungan detik, manusia yang pernah dikenal sebagai seorang polisi itu lenyap, yang tersisa hanya seekor babi hitam besar yang mengerang lemah di lantai masjid. Wati menjerit histeris, sementara para santri yang ketakutan berhamburan keluar, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan bisa dijelaskan dengan logika manusia. Habib Fadhil menatap babi hitam yang kini tergeletak lemah di lantai, lalu dengan suara pelan, berkata, inilah balasan bagi mereka yang menzalimi orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan. Wati, yang masih menangis, jatuh berlutut di depan makhluk itu, menggenggam tubuh yang dulu adalah suaminya, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Para santri mulai berdatangan kembali ke masjid dengan wajah masih dipenuhi ketakutan. Beberapa dari mereka bertanya apakah masih ada harapan bagi Irawan untuk kembali menjadi manusia. Habib Fadhil menggeleng pelan dan berkata, hanya Allah yang tahu, tetapi bagi manusia, waktu untuk kembali seringkali habis sebelum mereka menyadarinya. Dalam beberapa saat, babi hitam itu bangkit perlahan, menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan, sebelum akhirnya berlari keluar dari masjid dan menghilang dalam kegelapan malam. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi setelah malam itu, tetapi desas-desus tentang seekor babi hitam yang berkeliaran di sekitar kota terus terdengar selama bertahun-tahun, selalu muncul di tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Irawan. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi polisi yang berani bertindak sewenang-wenang di kota tersebut, karena mereka semua tahu bahwa keadilan Allah tidak pernah datang terlambat, dan bahwa azab bisa menimpa siapa saja yang lupa akan batas-batas kekuasaan manusia. Setelah malam mengerikan itu, kehidupan di kota kecil tempat Irawan tinggal perlahan kembali normal, tetapi bayangan tragedi yang terjadi di dalam masjid tetap menghantui pikiran banyak orang. Beberapa warga bersaksi bahwa mereka pernah melihat seekor babi hitam berkeliaran di jalanan sepi pada malam hari, menatap ke arah rumah-rumah dengan sorot mata yang tampak akrab dan penuh kesedihan. Wati, yang kehilangan suaminya dalam keadaan yang tidak pernah dia bayangkan,
jatuh dalam kesedihan mendalam dan mengurung diri di rumah, menolak berbicara dengan siapapun. Setiap malam, dia terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu di luar rumahnya. Sesuatu yang menatap dari balik pagar, sesuatu yang tidak bisa dia lihat tetapi bisa dia rasakan keberadaannya. Beberapa kali, dia mendengar suara erangan rendah di dekat jendela kamarnya. Tetapi ketika dia mengintip keluar, tidak ada apapun di sana kecuali bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Para tetangga mulai menjauh darinya, takut terlibat dalam sesuatu yang dianggap sebagai hukuman dari langit, dan hanya sedikit orang yang berani mengunjungi rumahnya untuk memberikan dukungan. Wati mulai merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini, di rumah yang penuh kenangan bersama suaminya yang kini telah berubah menjadi sosok yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Didorong oleh keinginan untuk menemukan jawaban atas kejadian mengerikan yang menimpa suaminya, Wati akhirnya memberanikan diri pergi ke masjid untuk menemui Habib Fadhil. Saat bertemu dengannya, Wati langsung menangis dan bertanya apakah masih ada harapan bagi Irawan. Apakah ada cara agar suaminya bisa kembali seperti semula dan menebus dosanya? Habib Fadhil menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, lalu menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah tertulis dalam takdir, dan tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali dengan izin Allah. Dia mengatakan bahwa azab yang menimpa suaminya bukan hanya karena satu kesalahan, tetapi akibat dari bertahun-tahun tindakan sewenang-wenang yang telah dia lakukan kepada orang-orang yang lebih lemah darinya. Meskipun demikian, Habib Fadhil mengajarkan Wati bahwa doa dan sedekah dapat menjadi bentuk pengampunan bagi orang yang telah pergi. Dan jika Allah menghendaki, mungkin ada jalan bagi Irawan untuk mendapatkan rahmatnya. Dengan hati yang masih berat, Wati mulai berusaha memperbaiki hidupnya, mendekatkan diri kepada agama, dan mengabdikan dirinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai cara menebus dosa keluarganya. Namun, meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin, bayangan suaminya yang telah berubah menjadi makhluk lain masih menghantuinya setiap malam, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Suatu hari, seorang petani datang ke kota dengan wajah ketakutan, mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang tidak biasa di hutan dekat sungai. Seekor babi hitam besar yang tampak berbeda dari hewan lainnya. Petani itu bersumpah bahwa hewan itu memiliki mata seperti manusia, dan ketika dia melihatnya lebih dekat, dia merasa seolah babi itu mengenali dan ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Kabar ini segera menyebar ke seluruh kota, dan banyak orang mulai mengaitkannya dengan kejadian mengerikan di masjid beberapa waktu lalu, semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa itu adalah Irawan. Beberapa warga desa ingin memburu babi itu, percaya bahwa makhluk itu membawa sial dan harus segera dimusnahkan agar kota mereka tidak terkena kutukan lebih lanjut. Namun, Habib Fadhil mencegah mereka dan memperingatkan bahwa jika makhluk itu memang adalah Irawan, maka menghabisinya tidak akan menyelesaikan apapun. Hanya Allah yang bisa menentukan takdirnya. Wati, yang mendengar kabar ini, merasa hatinya bergetar dan memutuskan untuk pergi ke hutan seorang diri, berharap bisa melihat suaminya sekali lagi meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan langkah berat, dia memasuki hutan yang sunyi, ditemani oleh suara angin yang berbisik di antara pepohonan, sementara hatinya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Di tengah hutan yang gelap, Wati berjalan perlahan, memperhatikan setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan, berharap menemukan sosok yang dia cari. Setelah berjalan cukup jauh, dia akhirnya melihat seekor babi hitam besar berdiri di tepi sungai, menatap air dengan mata yang tampak kosong dan penuh kesedihan. Wati terisak dan mendekatinya dengan hati-hati, memanggil nama suaminya dengan suara bergetar, berharap ada sesuatu dalam dirinya yang masih mengenali dirinya sebagai istri. Air mata mengalir di pipi Wati saat dia berbisik, "Aku sudah memaafkanmu, aku sudah berdoa untukmu, aku berharap kau bisa menemukan jalan kembali." Wati berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap ke arah suaminya pergi, menyadari bahwa mungkin ini adalah perpisahan terakhir mereka. Perpisahan yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Setelah pertemuan terakhirnya di hutan, Wati kembali ke rumah dengan hati yang hancur, tetapi juga dengan perasaan lega yang aneh, seolah dia telah menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas selama ini. Kabar tentang babi hitam di hutan akhirnya mereda seiring waktu, dan tidak ada lagi yang melihat sosok itu berkeliaran di sekitar desa, membuat orang-orang bertanya-tanya apakah makhluk itu telah pergi untuk selamanya. Wati semakin mendekatkan diri kepada agama, menghabiskan hari-harinya dengan beribadah, bersedekah, dan membantu mereka yang membutuhkan, berusaha menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh suaminya di masa lalu. Suatu malam, dia bermimpi berada di sebuah padang luas yang diterangi cahaya lembut, dan di kejauhan, dia melihat sosok seorang pria berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian putih yang bersih. Saat sosok itu perlahan berbalik, Wati melihat wajah suaminya. Bukan dalam bentuk babi,
tetapi sebagai manusia yang dia kenal, dengan mata penuh penyesalan dan air mata mengalir di pipinya. Dengan suara yang lemah, Irawan berbisik, "Terima kasih, aku telah diterima." Sebelum tubuhnya diselimuti cahaya terang dan perlahan menghilang, meninggalkan Wati dengan air mata yang mengalir deras. Ketika dia terbangun, hatinya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghantuinya telah pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dia tersenyum dengan penuh ketenangan. Beberapa hari kemudian, seorang petani yang biasa pergi ke hutan kembali ke desa dengan kabar bahwa dia menemukan jejak kaki babi hitam di tepi sungai, tetapi jejak itu berhenti tiba-tiba, seolah makhluk itu menghilang begitu saja. Orang-orang desa menganggap ini sebagai pertanda bahwa hukuman Irawan telah berakhir, bahwa mungkin di suatu tempat di luar pemahaman manusia, dia telah menemukan jalan menuju pengampunan yang selama ini dia cari. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi bayangan babi hitam di kota itu, tidak ada lagi desas-desus tentang suara erangan di malam hari, hanya kenangan yang tertinggal, sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani bermain dengan kezaliman dan melupakan batas kekuasaan manusia di hadapan Allah.